Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun berada dan dimudahkan segala urusannya. Nah, Partai Demokrasi Indonesia saat ini sedang dilanda kesedihan ya, karena salah satu kader terbaiknya, Hasto Kristianto, ini dijadikan tersangka oleh KPK. Kasus ini mencuat sebenarnya sudah lama sekali ya sekitar tahun 2019. Nah, kronologinya sebenarnya seperti apa ya? Kenapa Hasto bisa terlibat dalam kasus suap ini? Jadi pada tahun 2019 Hasto ini mencoba atau diduga melakukan penyuapan kepada salah satu anggota komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Nah, nilai suapnya ini juga lumayan besar ya, sekitar 350.000 dolar ya, atau sekitar 683 juta. Nah, Harun Masiku ini tujuan penyuapan ini sebenarnya untuk memuluskan salah satu kader PDIP, yaitu Harun Masiku, agar dapat menggantikan salah satu kader PDIP yang bernama Nasaruddin Kimas yang sebelum dilantik telah meninggal dunia, yaitu dengan mekanisme PAW atau pergantian antar waktu. Nah, selain itu juga ya, Hasto ini dianggap menghalang-halangin penyidikan. Kenapa dianggap menghalang-halangi penyidikan? Jadi Hasto ini memerintahkan pegawainya agar menghubungi Harun Masiku untuk merendam ponselnya dan segera melarikan diri sebelum ditangkap KPK pada tahun 2020. Penetapan Hasto sebagai tersangka ini kenapa dianggap begitu lama ya? Dari 2019 sampai sekarang ya, 2024-25, ini kasus ini baru mencuat dan dilakukan tindakan ya. Ya mungkin KPK sendiri itu perlu alat bukti ya untuk dapat memeriksa dan menetapkan Hasto ini menjadi tersangka. Nah, atas penangkapan dan penahanan Hasto ini sepertinya menjadi kemarahan ya, menjadi kemarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, yang akhirnya beliau mengeluarkan surat perintah agar kader-kadernya yang akan melakukan retret di Magelang ya, terkait dengan pembinaan sebagai aparat sipil negara ini, agar menunda. Tetapi
berita yang beredar di media massa ini, kader-kader PDIP yang akan mengikuti retret ini ternyata tidak menghiraukan surat edaran dari ketua umumnya ya. Jadi para kader PDIP ini tetap ikut retret di Magelang. Nah, ini ada video dari Kompas TV saat Hasto melakukan konferensi pers atas penahanannya ya. Cuma di sini anehnya, kenapa Hasto ini menuntut supaya KPK juga memeriksa keluarga Jokowi. Ini kan aneh ya. Dia yang berperkara, kenapa Jokowi yang diseret-seret ya. Sepertinya ini ada dendam pribadi antara Hasto dan Jokowi. Untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih rekan-rekan pers, terima kasih masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Nah, itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Hasto, dan beliau menyatakan bahwa semua pertanyaan-pertanyaannya diajukan oleh KPK ini sebenarnya sudah ingkrah gitu ya. Jadi tidak perlu lagi di otak-atik atau dimunculkan kembali kasus ini. Dan Hasto juga memberi pernyataan bahwa akan bekerja sama terhadap KPK dalam menjalani proses hukum ini. Ini tanggapan Bapak Jokowi terkait pernyataan dari Hasto yang meminta supaya keluarga beliau itu diperiksa. Pak Jokowi terbuka aja sepanjang ada fakta hukum, ada bukti hukum yang bisa dijadikan acuan sebagai pemeriksaan ya. Jadi silakan saja. Pak Jokowi tidak akan menghindarin ya, tidak akan kabur seperti Hasyim Masiku. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali dikaitkan. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Nah, itu tadi guys video reaction kali ini terkait kasus Hasto Kristianto yang saat ini mendekam di penjara KPK ya. Semoga kasus ini dapat terkuak dan terselesaikan dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.